akan menjelaskan mengenai goal 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, yang bertemakan bagaimana sih tanggapan pemerintah mengenai perkembangan industri, inovasi, dan infrastruktur di Indonesia. Kemudian, goal 9 memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang berinklusif dan berkelanjutan, dan yang terakhir, membantu perkembangan inovasi. Kemudian, goal 9 memiliki 5 target. Yang pertama, membangun infrastruktur yang berkualitas dan dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama. Yang kedua, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan bagian industri terhadap penciptaan lapangan kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan. Dan yang terakhir nih, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara. Nah, di target yang terakhir ini memiliki 3 target utamanya lagi, yaitu memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama, dan yang kedua, mendukung pengembangan teknologi domestik, dan yang terakhir, secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemerintah Indonesia dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur, sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Pemerintah di era pasca Soeharto tidak sesukses dengan Soeharto. Presiden kedua Indonesia ini dalam mencapai pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama disebabkan oleh konteks politik yang berbeda. Demokrasi dan desentralisasi di era pasca Soeharto menyiratkan bahwa pemerintah pusat tidak bisa lagi menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk proyek-proyek infrastruktur. Sebaliknya, pemerintah di era demokrasi harus bergantung pada putusan pengadilan, yaitu proses panjang dan putusan tidak selalu sesuai dengan kehendak pemerintah. Sementara itu, desentralisasi kekuasaan kadang-kadang menyebabkan bahwa pemerintah daerah tidak mau mendukung rencana infrastruktur pemerintah pusat karena tidak ada cukup banyak keuntungan finansial bagi pejabat pemerintah daerah. Dalam konteks kompleks ini, Presiden Joko Widodo mencari pendekatan baru untuk mencapai terobosan yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Misalnya, anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur telah meningkat tajam sejak Joko Widodo memimpin negara ini. Ini juga dimungkinkan karena pemerintah telah memotong subsidi energi. Alokasi belanja infrastruktur pemerintahan Indonesia dimulai dari 2009. 2009 mencapai 75 triliun rupiah. Kemudian di 2010 82,5 triliun rupiah. Kemudian akan meningkat tajam ketika mulai jabatan Joko Widodo di 2014, yaitu sekitar 190 triliun rupiah. Kemudian di 2015, 2016, dan 2017 meningkat tajam sampai 380 triliun rupiah. Apa aja sih pro dan kontra langkah pemerintah dalam pembangunan infrastruktur? Pertama, pronya infrastruktur yang memadai tentu akan membuat roda perekonomian di Indonesia akan semakin maju dan menjadi sebuah investasi jangka panjang yang akan dirasakan hasilnya oleh generasi mendatang. Kemudian kontranya tidak meratanya pembangunan yang dilakukan di setiap daerah Indonesia. Hal inilah yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah memiliki tingkat yang berbeda. Untuk mengatasi hal inilah mengapa pembangunan infrastruktur secara masif wajib dilakukan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai 6 kebijakan pemerintah optimalkan teknologi untuk pembangunan Indonesia. Yang pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, kebijakan yang ketiga merupakan mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan
dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya. Dan yang keempat, mendorong pengembangan vintage untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Yang kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Kebijakan yang terakhir merupakan mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau startup, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari topik yang saya bahas. Pemerintah Indonesia sudah sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur, sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Terutama ketika pemerintahan Joko Widodo semua bekerja keras demi memajukan infrastruktur Indonesia dan memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun banyak pro dan kontra, tapi berniat baik untuk mengembangkan infrastruktur Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang kini diterapkan salah satunya seperti memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Semoga Indonesia memiliki keadaan infrastruktur yang cukup baik. Setidaknya Indonesia memiliki semua apa yang harus dimiliki saat ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.